Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, salam jumpa kembali pada sapaan firman hari ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, begitu dia dinyatakan negatif dan bebas dari virus COVID, dia begitu lega dan gembira. Perasaannya seakan terbebas dan merdeka. Sebab selama ini dia seperti dipenjarakan oleh sistem situasi. Pergerakan, perjumpaan, dan kontak ke orang lain terbatas. Namun begitu dinyatakan bebas, semua aturan tidak berlaku, baik protokol kesehatan maupun ajakan vaksin juga seakan tidak diperdulikan. Saudara-saudara, akibat dari cara hidup dan cara bergerak yang tidak menuruti aturan, akhirnya dia terkapar juga, ditembangkan oleh virusnya. Inilah konsekuensi dari cara hidup yang terlalu bebas. Padahal kebebasan itu dimaknai untuk semakin menjaga hati dan jiwa, bukan menjadi seenaknya. Inilah yang disuarakan oleh Rasul Petrus ketika dia berkata, "Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah." Tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Saudara-saudara, perkataan ini adalah peringatan sekaligus ajakan Petrus tentang bagaimana sikap hidup orang percaya yang diperhadapkan dengan ajaran agama-agama setempat. Menurut ajaran agama-agama lokal, hidup seakan terpenjara dengan segala macam aturan dan ritual. Aturan agama diberlakukan dengan begitu ketat dan bahkan diperhadapkan dengan berbagai ancaman. Sebagai contoh, ada ajaran yang mengatakan bahwa untuk memperlihatkan dia percaya kepada Tuhan, seseorang harus mampu melewati penderitaan. Dan sebagai cara untuk memperlihatkan mampu melewati penderitaan itu, sering mereka melakukannya dengan cara menyiksa diri. Inilah yang mau diluruskan oleh Petrus dengan mengatakan, orang yang percaya kepada Yesus sebenarnya sudah bebas dan sudah merdeka. Bukan karena melakukan aturan agama supaya bebas, bukan karena ritual agar dibebaskan, tetapi melalui pengorbanan Yesus kita sudah dibebaskan. Dosa dan kuasa iblis tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Kejahatan dan maut sudah ditaklukkan. Karenanya setiap orang sudah merdeka dan bebas dari semua tuntutan hukum Taurat. Kalaupun kita melakukan ibadah, ritual, itu adalah bentuk jawaban kita terhadap perbuatan Tuhan, bukan untuk meminta supaya dibebaskan. Namun semuanya itu kita lakukan adalah sebagai respon dan pujian syukur kita. Tetapi harus diingat, kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan Tuhan bukan membuat kita tidak beraturan dan bahkan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan keinginan diri sendiri. Sekali lagi, tidak. Saudara-saudara, justru kemerdekaan itu memberi ruang kepada setiap orang untuk semakin menjaga hidup, memperkuat iman, mengasah cinta kasih, dan membuat hidup penuh sukacita. Kemerdekaan dan kebebasan adalah anugerah, tetapi jangan manfaatkan kebebasan untuk tidak teratur. Sebagaimana mereka yang tidak menjaga diri dalam bencana COVID di waktu yang lalu. Biarlah kebebasan dari dosa, kebebasan dari maut, dan kebebasan dari penderitaan dan penyakit yang Tuhan sudah berikan menjadi titik balik kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Amin.